Seraya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan rapat koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nukhrina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di saat ini kami sedang bermunajat dalam rangka rapat koordinasi penyusunan LPPD dan LKPD pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Berikanlah kejernihan berfikir untuk dapat menuangkan kemampuan hasil kerja kami sebagai laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau membersihkan cahaya sebagai penyemangat dan penerang jalan kami untuk menyusun LPPD dan LKPD pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang-orang tua kami, para pemimpin dan pejabat-pejabat kami, dan bimbinglah kami semua ke jalan yang Kau ridhoi. Hanya Padamu kami memohon, berkahilah setiap langkah kami. Berikanlah kebaikan dan kemanfaatan kepada kami, agar kami dapat melangkah dengan tegar dan tegap di bawah naungan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyempurna. Berikanlah kesempurnaan cara berpikir kami, cara bertindak kami, dan cara kami menuangkan kebijakan agar kami mampu menaungi masyarakat Kabupaten Cirebon sesuai dengan yang diharapkan. Engkau Maha melihat. Jangan Kau biarkan kami dengan segala kesusahan dan kesulitan yang berkepanjangan. Angkatlah kesusahan dan kesulitan itu dan gantikan dengan segala kemudahan yang Kau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Cirebon, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang kami hormati para kepala dinas, kepala badan, bagian, camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka mengikuti acara rapat koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du.
yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang saya hormati para asisten Setda Kabupaten Cirebon, yang saya hormati para kepala dinas, badan, bagian, camat lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengikuti rapat koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Cirebon dan LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah atau bupati mempunyai kewajiban menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau RLPPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD atau RLPPD dan LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban kita perangkat daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Terkait dengan penyusunan LPPD atau LKPJ agar penyampaian dokumen dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD LKPJ secara lengkap dan tepat waktu dengan memperlihatkan capaian kerja yang sangat tinggi namun dapat kita dipertanggungjawabkan. Hadirin yang saya hormati, bahwa pada acara ini kami ditekankan bahwa sekarang kita sudah di awal tahun dan kita mempertanggungjawabkan pada pelaksanaan kita di akhir tahun ini. Kami berharap kepada para pejabat di Kabupaten Cirebon harus bisa mengevaluasi apa yang pada tahun 2021 yang telah dilakukan, baik secara hasil maupun dipertanggungjawabkan secara administrasi. Kami berharap bahwa para pejabat ini untuk tahun 2022 harus bisa melihat potensi-potensi yang ada dan apa yang kita akan lakukan. Nah, kita harus untuk pelaksanaan tahun 2022 kita melihat tahun 2021 ini apa permasalahan, dan kami berharap kepada para pejabat ini coba tekankan bahwa kalian ini adalah dipercaya oleh masyarakat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalian harus bisa berbuat baik untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Kami sebagai bupati, kami tidak akan mengarahkan secara teknis ini, tapi kalian sendiri yang harus bisa berinovasi. Di era sekarang, bahwa Indonesia ini adalah negara yang terbuka dan sekarang dibebaskan untuk persaingan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain, gubernur satu dengan gubernur lain. Itu kita dibebaskan. Beda dengan kita waktu dulu, kita waktu zaman Orde Baru, mungkin kita ini dari atas, kita program-program dan sering bawahan ini istilahnya minta petunjuk kepada atasan. Nah, di era sekarang, di era reformasi, bahkan kita sudah lama reformasi ini, maka kami berharap bahwa eselon 2 khususnya para pimpin itu yang bekerja itu adalah otaknya, pikirannya, bagaimana lihat kerjaannya dan berinovasinya apa. Yang disebut inovasi itu adalah kreativitas kita yang tidak harus selalu kepada aturan. Lihat aturan ini, aturannya membelenggu atau sifatnya umum atau sifatnya ini yang akan kita lakukan ini. Jadi jangan pak aturannya mana. Apabila itu untuk kemaslahatan umat, pelayanan terhadap rakyat, itu kita harus berinovasi bagaimana pelayanan itu dengan baik. Kalaupun kita terbelenggu
dengan dengan seolah penafsiran kita yang kaku, lalu kita berpikir bagaimana Indramayu, bagaimana Majalengka, kok kenapa di sana bisa, di kita tapi saya tafsirnya ini. Nah, baru tanya kepada Pak Asisten, kepada Pak Sekda, kalian berdiskusilah. Jangan kalian kalau nyangkut tentang masalah program kemasyarakatan lalu mempunyai program yang mendefinisikan itu kaku. Nah, kita harus lihat. Oh, kalau gitu kita tanya Pak Asisten, itu sering ngobrol dengan Pak Sekda. Nanti wawasan itu akan terbuka. Bahkan kita ini lihat bahwa Kabupaten Cirebon jangan sampai kalah dengan kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, terus itu Majalengka, Indramayu. Sekarang kita berlomba-lomba. Kalau di sana bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, terus yang namanya berinovasi itu lihat, walaupun aturannya sama, bentuknya sama, tapi objeknya itu berbeda, kita pun harus bisa berbeda. Itulah yang disebut inovasi. Dan aturannya mana, Pak? Misalkan saya contoh bahwa ada orang izin untuk pabrik. Nah, harus bedakan, ada izin untuk usaha, bisnis, ada izin untuk sosial, misalkan pondok pesantren, ada izin pendidikan. Walaupun sama izinnya, kita lihat duduk masalahnya. Nah, di sanalah berinovasi bagaimana. Bahkan lagi kemarin pun kami didatangi lagi, ada pondok pesantren di Ayatmu yang ada di Mundu, katanya sampai sekarang pun izinnya belum beres-beres. Nah, pondok pesantren yang lain. Nah, ini kita ini berinovasi ini, kita lihat mana objek yang dilayaninya. Kalau ini untuk sosial, ini untuk keagamaan, ini untuk tentang usaha atau pabrik. Pabriknya juga lihat, ini pabriknya ini apakah pabrik ini merusak alam atau tidak. Nah, ini harus dipilah dan dipilih. Itulah contoh lagi kita bagaimana kita catatan sipil sudah 2 kali kita kena masalah. Kita merubah. Nah, bagaimana pimpinan itu bisa terlayani enggak dengan sampai ke tingkat kecamatan misalkan bisa. Tapi intinya tetap data harus ada. Nah, itulah maka kami berharap para pejabat ini bisa berinovasi, kreativitas. Inovasi itu kreativitas apabila pimpinan itu tidak mengkooptasi bawahannya. Anak-anak pun sama. Anak-anak kita, kalau kitanya terlalu kaku dan kasar, anak tidak akan orang ini berinovasi atau kreativitas akan terpilih. Ini kata orang-orang ahli pendidikan. Maka kami pun membuat tim untuk sebagai informasi masukan terhadap saya. Karena yang namanya bupati, yang namanya pimpinan itu pasti akan terbatas keilmuannya sesuai dengan latar belakang mereka. Tidak ada nanti, tapi kalau sukses itu nama bupatinya atau gubernurnya yang dapat piala. Tapi gagal itu nanti bupati atau wali kota atau gubernurnya yang itu disebut kegagalan. Padahal kegagalan dan sukses itu adalah teamwork, kerja tim. Cuma nanti yang mendapatkan pialanya itu. Maka kami berharap kepada para pejabat ini berinovasi. Nah, khusus misalkan itu harus dibeda-beda itu. Misalkan Pak Camat, saya contoh, ada camat A sukses di kecamatan A. Begitu pindah camat A itu, tapi gayanya sama, karakternya sama, di tempat B belum tentu sukses. Nah, pimpinan itu harus tahu di kecamatan A masalahnya apa, karakternya apa, budayanya apa, lalu kita bisa merubah masyarakat itu dengan adanya itu. Bukan masalah aturan saja. Bahkan camat misalkan, oh ini di kecamatan A ini bahkan budayanya gini. Terus kita tidak setuju sama budaya itu. Tidak harus kita ini sampai ada sesajen ditendang segala macam misalkan.
Nah, harus kita ini wawasannya yang harus luas. Kitanya harus luas. Jadi kitanya juga bisa memberikan arahan terhadap masyarakat itu, kita ngerti, mengenal. Nah, inilah kita di Indonesia. Kita lihat peradaban Indonesia yang bisa merubah pemikiran karena dulu para ulama-ulama di Indonesia ini lihat budayanya, kebiasaannya dengan ini, bahkan sampai dirubah, sampai bahasa ini, sampai supaya jangan menyinggung perasaan orang itu. Sholat itu sampai diganti sembahyang. Padahal orang-orang Islam ada nggak itu yang namanya sembahyang? Itu bukan, tapi kultur Indonesia perlu diterapkanlah orang itu. Jadi bahwa Sunan Kalijaga yang biasanya wayang itu mainnya habis maghrib lalu dia diganti habis isya, lalu masyarakat tanya mana dalangnya? Oh, dalangnya kita mau sembahyang dulu. Kalau ngomong sholat dulu orang akan kaget dan bisa ini jadi masalah. Jadi antara bahasa, bahkan kita kalau jadi pimpinan menyalahkan masyarakat tidak harus bergaya kita sebagai, makanya ilmu itu harus bisa merubah pola pikir kita, harus merubah kultur kita. Nah, inilah ilmu itu harus bisa merubah mindset dan kultur kita. Nah, kita sudah menjadi pejabat, maka kita berubah. Karena saya pun jadi pejabat dari era Orde Baru, reformasi awal, terus sekarang reformasi, kita berubah. Gitu. Kalau kita masih seperti dulu saja berarti tidak ada kemajuan dan pejabatnya itu tidak bisa berinovasi. Sekarang kita melayani, kalau dulu ya dari pejabat itu enak, datang ke kantor bisa ini. Nah, sekarang pejabat belum datang, orang lain sudah datang dulu. Ya, yang nanya cuma ada yang keterbukaan segala macam. Jadi pejabat ini kita melayani hal yang semacam itu pakai aturan-aturan dan bahasa yang menghormati. Aja gemeteran, tapi aja sombong. Nah, itulah kita menghadapi di era yang sekarang ini. Nah, karena walaupun keterbukaan bukan berarti pantat kita itu juga orang lain kita harus tahu, tapi tidak usah bagaimana ngomong dengan di tempatnya. Nah, inilah kalau di kalian di tempat-tempat itu aman, tenang, tertib, akan kita enak untuk bisa bekerja dengan baik dan berinovasinya. Nah, itu. Nah, maka kebanyakan kabupaten, kota, bahkan gubernur sendiri lalu dia membuat tim itu untuk masukan terhadap pimpinannya untuk bisa bagaimana pengembangan kemajuan di daerahnya. Maka pada saat sekarang ini kami minta untuk tahun 2021 kemarin apa yang telah lakukan lalu dipertanggungjawabkan secara administrasi. Memang kalau uang negara itu harus kita dipertanggungjawabkan secara administrasi, kebenarannya secara administrasi. Prinsip caranya, yang penting secara aturannya, secara administrasi benar. Nah, ini kami berharap kalau para pejabat ini bisa berinovasi dan kepada tugas masing-masing bagaimana ini tugas itu bisa dilaksanakan, insya Allah Cirebon ini akan bisa lebih maju. Kita akan merasa prihatin. Saya menjadi bupati di sini ingin bahwa saya menjadi bupati ada karya di Kabupaten Cirebon ini. Kabupaten Cirebon adalah suatu kabupaten orang lain akan tahu Cirebon karena Kabupaten Cirebon ini adalah ikut di dalam suatu sejarah peradaban manusia. Wali yang ada 9 di Jawa Barat cuma 1. Dan dari segi tempat pun Cirebon ini sangat strategis kalau dibandingkan kabupaten lain. Nah, kabupaten lain karena kita tempatnya dari tengah-tengah dan bisa aksesnya. Tapi potensi itu bisa nggak dimanfaatkan oleh kita? Nah, itu salah satunya harus berinovasi. Karena kita lihat ya, jadi Allah memberikan suatu alam itu ada potensi-potensinya dan ada hambatan-hambatan permasalahan.
Nah, lalu kita mengkaji itu, potensi itu bisa nggak kita menggali potensi. Nah, misalkan, oh ini daerah Cirebon ini yang timur biasa sering banjir. Apa sebabnya banjir? Nah, makanya di ini dulu di peradaban Islam yang maju itu karena pemikiran Qadariyah. Karena apa pikiran itu karena alam inilah yang harus dikelola oleh kita. Dulu gitu ya, dalam sejarah peradaban Arab, dulu orang Arab itu sering ngeluh karena dianggapnya mereka itu orang-orang yang beriman, tapi orang yang miskin-miskin. Padahal Allah memberikan potensi yang sangat besar. Nah, di sana ternyata mengandung minyak. Minyak inilah harus dikelola dengan keilmuan. Jadi banjir apapun, ada permasalahan yang ada di kita itu pasti ada hukum alamnya. Nah, maka para pejabat di leading sektor itu harus bisa mengkaji. Oh, sekarang ini Januari, berarti hujannya dari si hujannya bermari-mari. Maka tempat masalahnya apa? Kita harus mengantisipasinya ini apa? Lalu kemampuan kita apa? Jadi kalau kemampuan kita sudah tidak ada, kita akan tahu, oh ini tidak bisa kita telayani, maka sabar. Itulah ilmu itu harus bisa membuat suatu crash program terhadap para pejabat kita. Nah, para pejabat kita apabila kita bisa mengolah potensi-potensi yang ada, maka akan menjadi kemajuan. Syarat mengolah potensi itu harus ada keleluhuan hati kita, pikiran kita untuk bisa menerima apa-apa yang harus dilakukan di Kabupaten Cirebon. Nah, ini yang kami tekankan di acara ini. Maka untuk awal tahun sekalian Bapak dipertanggungjawabkan secara administrasinya, keuangan dengan secara baik, karena negara akan bisa memeriksa kita itu dengan administrasi. Dan kalau administrasinya baik, terus ukurannya baik, bisa saja nanti dari pusat atau Jawa Barat akan menambahkan anggaran yang kita diperoleh itu. Itu dari segi anggaran secara administrasi. Tapi anggaran ini untuk tahun 2002, apa yang harus kita lakukan di titik-titik mana yang kita untuk bisa pengembangan. Nah, ini juga harus diprogramkan nanti Pak Sekda dengan yang lainnya. Kami pun ingin nanti para asisten ini, kami ingin setiap ini laporan crash program yang ada di leading sektornya apa. Dan kami berharap kepada para pejabat ini, kalau ada hambatan ngomong, jangan lalu sudah menjadi masalah, sudah akhir, wah dinasan ini. Makanya apabila ada suatu tugas yang sangkut paut dengan dinas lain, kalau bisa ngobrol. Nah, kalau enggak riku dengan asisten atau dengan Pak Sekda. Ada irisan-irisan yang kerja itu sangkut paut dengan dinas-dinas yang lain. Ada dinas yang sendiri yang bekerja leading sektornya, tapi ada dinas yang satu kerjaan beberapa dinas terkait. Misalkan masalah sampah, yaitu masalah banjir. Ini antara satu dengan yang lainnya, ini harus ada irisan, maka perlu duduk bersama. Bagaimana anggarannya dari mana? Terus siapa nanti leading sektornya? Apabila dengan kerjaan yang lain. Oh, ini tempatnya di daerah dengan camat. Camat pun diajak untuk diskusi. Walaupun camat itu ada di eselonnya di bawah kita, diambil untuk diskusinya. Sampah untuk tempatnya di Kubang Belek, Kecamatan Sapa, diskusi apa masalahnya. Ada masyarakat demonya apa tuntutannya, apa yang belakangnya, apakah demonya itu demo memang benar untuk kemaslahatan umat atau memang demo ada kepentingan. Nah, negara kita ini negara harus hadir, kita harus tegas, dan kita tidak bisa program kita dihambat oleh orang segelintir orang. Tapi tentunya kita juga memperhatikan rakyatnya, bukan untuk menjadi korban. Tapi tetap tugas kita, program kita terlaksana dengan baik, penghambatnya kita diberesi, tapi rakyat jangan juga dirugikan. Jadi misalkan di sana tempat pembuangan sampah, setiap program ada di dinas, di desa itu diutamakan, orang akan senang. Nah,
ini misalkan jalan di sananya baik, ada dinas sosial bantuan yang lain dapat, di situ juga dapat paling utama. Masalah penerangan jalan di lain dapat, di situ juga diutamakan dapat. Nanti orang di sana itu akan senang. Ternyata ada dampak sakit, orang di situ sakit tidak bayar, maka dinas kesehatan di sana hadir, pokoknya beres. Nah, jangan sampai karena masyarakat itu biasa tempat itu menjadi masalah, dia cuma dapat masalahnya. Nah, orang akan bisa nolak, tapi ternyata tempat itu banyak manfaatnya, orang akan terima. Jadi nantinya para pihak-pihak ketiga provokator dengan sendirinya akan tersisihkan. Di dalam dunia provokator pihak ketiga yang akan mendapatkan suatu keuntungan selalu ada, tidak ada, selalu ada. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ini hadir agar secara hukum alami provokator ini akan tersisihkan. Maka kita menjawab kepentingan kepada masyarakat. Nah, masyarakat nantinya menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang ngerti. Nah, kitanya masyarakatnya jangan menjadi objek untuk kepentingan kita saja, tapi inilah harus masuk. Nah, ini juga kita diperbaiki. Misalkan di dinas tenaga kerja sekarang di Cirebon Utara, di Cirebon Timur sekarang banyak pabrik, harus kita hadir. Jangan orang pihak lain yang akan hadir yang mengatur tenaga kerjanya. Nah, saya dengar ada orang kalau melalui LSM ini bayar segini akan menjadi pegawai. Nah, sedangkan kalau melalui Disnaker, melalui ini yang resmi, kok tidak masuk kerja, padahal orangnya orang sipil. Nah, kita harus hadir. Tidak bisa pihak-pihak ketiga yang ininya. Perusahaan kita panggil. Ngeyel apa? Tutup. Itu aja. Nah, kalau masih untuk kemaslahatan, maka kami dengan usaha saya akan terbuka bagaimana Cirebon itu supaya bisa maju dengan catatan untuk menguntungkan masyarakat. Jadi jangan merugikan masyarakat. Kan kita sudah janji pegawai diutamakan dalam situ. Nah, tidak boleh ada pungutan. Tapi ternyata dari kemarin Pak saya mengusulkan orang-orang situ tapi tidak diterima. Tapi kalau melalui LSM itu ini dengan bayar kok banyak yang diterima. Nah, inilah perlu adanya pemerintah hadir. Karena saya tidak aneh, karena yang namanya dunia pasti hal-hal yang sifat yang tidak baik itu selalu akan hadir, akan ada momen-momen itu. Tinggal kita bagaimana mengantisipasi itu. Kalau mengantisipasi itu kita akan bisa. Karena Allah pun itu, Allah menciptakan manusia menjadi khalifah fil ard. Malaikat itu protes, Pak. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan manusia menjadi khalifah fil ard? Benar manusia itu sama itu bahkan bertumpahan darah, iri, dengki, hasut, bahkan tidak beriman, tidak taat. Sedangkan kami, kata malaikat, beriman. Nah, Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Sekarang ini bagaimana yang kita akan bisa lakukan pada hari ini dan kita untuk membawa kemajuan di Kabupaten Cirebon ini. Hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD Kabupaten Cirebon dan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dan memudahkan semua yang kita lakukan untuk kemaslahatan masyarakat. Terima kasih. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.